Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesika Kusumaningsari dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari revolusi hijau. Jadi, revolusi hijau adalah suatu upaya pengembangan teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Thomas Robert Ermatus mengatakan bahwa revolusi hijau terjadi karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi pangan. Revolusi hijau di Indonesia dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu saat terjadi pemerintahan Soeharto, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi pangan. Latar belakang penerapan revolusi hijau adalah yang pertama, kebutuhan penduduk yang semakin meningkat terutama di sektor pangan. Yang kedua adalah produktivitas pertanian yang masih rendah, sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat. Terdapat beberapa metode-metode pada masa revolusi hijau. Yang pertama adalah diversifikasi pertanian. Diversifikasi pertanian merupakan suatu upaya penganekaragaman jenis usaha maupun jenis tanaman pertanian guna menghindari ketergantungan pada satu produk pertanian. Bentuk penerapan metode ini dilakukan dengan cara yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pada pertanian. Contohnya, seorang petani selain menjadi pengelola lahan sawah juga bekerja sebagai peternak hewan seperti sapi, ayam, dan lain-lain. Selain itu, memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan pertanian. Contohnya, seorang petani selain menanam padi, ia juga menanam jagung, kacang, dan tebu. Yang kedua, ada juga intensifikasi pertanian. Merupakan suatu usaha pengolahan lahan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana yang ada. Metode intensifikasi pertanian biasanya dilaksanakan di daerah yang cukup sempit seperti di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali. Yang ketiga ada ekstensifikasi pertanian, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara membuka hutan atau daerah sekitar rawa-rawa yang belum dimanfaatkan. Biasanya, metode ekstensifikasi pertanian dilaksanakan di daerah yang cukup luas seperti Sumatera, Kalimantan, maupun Papua. Yang keempat, ada mekanisme pertanian, yaitu suatu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara menggunakan sarana atau alat-alat pertanian yang lebih modern. Berbagai alat pertanian seperti cangkul, sabit, garuk, dan ani-ani merupakan contoh teknologi sederhana yang mulai ditinggalkan masyarakat semenjak mereka mengenal teknologi yang lebih modern. Para petani menganggap bahwa semua teknologi tersebut sudah tidak produktif lagi, sehingga mereka mulai menggunakan alat-alat atau mesin modern yang lebih efisien dan menghemat tenaga, seperti hand traktor atau mesin penggilingan padi. Hingga kini, para petani masih menggunakan alat atau mesin modern tersebut karena dianggap lebih produktif untuk menghasilkan produk pertanian yang lebih baik. Yang terakhir ada rehabilitasi pertanian, yaitu suatu usaha pemilihan produktivitas sumber daya pertanian kritis yang dapat membahayakan keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Rehabilitasi pertanian bertujuan untuk memulihkan lahan maupun tanaman pertanian yang semula tidak produktif menjadi lebih produktif. Bentuk pelaksanaan metode rehabilitasi pertanian yaitu yang pertama, memperbaiki lahan sawah yang semula menggunakan curah hujan sebagai sumber pengairan menjadi sistem irigasi yang lebih teratur. Dan yang kedua adalah dengan menambahkan pupuk pada tanaman pertanian guna meningkatkan nilai produktivitasnya. Demikian beberapa penjelasan tentang revolusi hijau yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.